kalau kuasa Allah. Untuk melaksanakan sholat Jumat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita di yaumil akhir nanti mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Atas nama pengurus DKI Al-Amanah Komplek DKI Sunter Agung, kami akan menyampaikan beberapa pengumuman. Untuk Jumat hari ini, tanggal 8 Rajab 1445 Hijriah atau tanggal 19 Januari 2024, yang bertindak selaku khatib ialah Ustaz Ade Permana SPDI, Imam Ustaz Yasir Bustamin Al-Qori, dan muazin Akhina Budi Turianto. Kemudian laporan keuangan. Sebelum membacakan laporan keuangan, mohon perhatian bagi jemaah yang berdekatan dengan kotak infak untuk kiranya dapat menggeser ke sebelah kanan atau kiri jemaah. Penerimaan termasuk saldo Jumat per 5 Januari 2024 sebesar Rp69.6.555,6. Pengeluaran sebesar Rp29.098.500, sehingga saldo akhir sampai dengan hari ini sebesar Rp47.908.056. Selanjutnya, data penerimaan dan pengeluaran lebih rinci dapat dilihat pada papan pengumuman depan sekretariat masjid. Atas nama pengurus DKI Al-Amanah, kami mengucapkan terima kasih kepada para jemaah yang telah menyerahkan infak sedekahnya melalui kotak amal yang tersedia, melalui infak konsumsi Jumat Berkah, infak sedekah melalui BSI Kiris, infak sedekah bantuan biaya konsumsi pengajian Ahad pagi, serta infak sedekah lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala, keberkahan, dan menjadikannya sebagai catatan amal baik di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon perhatian bagi jemaah untuk mematikan alat komunikasi serta tidak beraktivitas apapun saat khatib telah naik mimbar atau berkumandangnya azan. Terakhir, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga kaum muslimin dan muslimat, khususnya jamaah Masjid Al-Amanah dan keluarganya, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari segala macam penyakit dan mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah bi barakatil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita bacakan Al-Fatihah yang kedua untuk orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan kita. Semoga segala amal dan ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan yang sudah mendahului kita semoga ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah barakatul Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر
Rasulullah. Allahumma rabbati wa ta'ala wa salatil qa'imati sayyidina Muhammadin wa salatil ghafati la syarqa wa ma'asumaka wa makra innaka la Alhamdulillah alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Rajab ini, di hari yang mulia ini, kita masih diberikan nikmat oleh Allah, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini, dan insya Allah dicintai pula oleh Allah, yakni Masjid Al-Amanah. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini untuk beribadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu banyak saudara kita yang pada Jumat kali ini imannya sehat, imannya bagus, imannya sempurna, tapi sedang diberikan penyakit fisiknya oleh Allah. Tidak bisa melangkahkan kakinya ke masjid. Ada pula saudara kita yang fisiknya sehat, fisiknya kuat, tapi imannya sedang lemah. Apalagi dari subuh hujan terus mengguyur. Tadi subuh saya berangkat pagi-pagi dari Depok, tapi ternyata hujan terus. Tapi kalau kita imannya kuat, walaupun hujan, badai, kita tetap jalan, meluncur ke tempat ibadah kita untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Berarti hari ini iman kita, kesehatan kita sedang diberikan kesempurnaan oleh Allah, sehingga kita hadir di Masjid Al-Amanah. Mudah-mudahan Allah semakin kuatkan iman kita, Allah semakin kuatkan kesehatan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini beserta keluarga kita, istri, anak, cucu kita kelak akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di bulan Rajab ini, kalau kita mau merenung daripada surat Al-Isra ayat awal, memang ini kajiannya sangat amat panjang. Kalau kita urai satu ayat saja dari ayat pertama surat Al-Isra, ini bisa kita gali dalamnya pengertian ayat ini itu hingga berjam-jam. Di waktu yang singkat ini
Izinkan khatib untuk mengingatkan pribadi khatib dan juga kita semua yang hadir, bahwasanya ada beberapa kunci di dalam surat Al-Isra yang mudah-mudahan waktu yang singkat ini kita bisa mendapatkan renungan, mendapatkan nasihat, mendapatkan masukan, mendapatkan ilmu, agar apa yang kita dapatkan bisa kita amalkan nantinya. Pertama, surat ini dibuka dengan kalimat maha suci Allah, subhanalladzi. Asal kata kalimatnya adalah subhanallahilladzi, maha suci Allah. Allah mempertaruhkan kesuciannya pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Jarang sekali Allah menggunakan kalimat subhana dalam menjelaskan atau menerangkan atau menceritakan apapun bentuk di dalam Al-Quran. Ini adalah jawaban ketika orang-orang yang menghina Rasulullah, yang mencaci maki Rasulullah, bahkan menganggap Rasulullah berbohong ketika menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, maka jawaban Allah sudah beri di awal ayat, subhana, maha suci Allah. Karena dengan kemahasuciannya lah Allah menjalankan Nabi Muhammad di peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang kedua, subhanalladzi asra. Kalimat asra adalah kalimat yang menerangkan, membuktikan bahwasanya peristiwa ini lazim terjadi, layak terjadi, dan sangat masuk akal untuk terjadi. Karena asra di sini adalah Allah menjalankan, bukan Nabi Muhammad berjalan sendiri. Kita tahu Rasulullah ketika itu sedang tidur di Masjidil Haram malam hari, lalu dibangunkan oleh 3 malaikat. Malaikat Jibril berbicara, wahai Muhammad, malam ini aku belek dadamu. Lalu diambil hatinya, dicuci di dalam bezana emas, dimasukkan kembali. Lalu setelah itu bersih hatinya Nabi Muhammad, barulah Jibril mengantarkan kendaraan yang namanya Buraq. Inilah yang diberikan Allah untuk menjadi perjalanan Isra dan Mi'raj. Kenapa dilakukan kepada Rasulullah? Kita akan bahas pada kesempatan siang ini. Kenapa dilakukan pada malam hari? Kenapa Isra Mi'raj dilakukan pada malam hari bukan siang hari? Ada 9 menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, tapi malah pada siang hari ini kita bahas hanya 2 atau 3 untuk menjadi renungan kita. Kenapa Isra Mi'raj dilakukan pada malam hari? Yang pertama menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, karena pada malam hari itu doa diijabah oleh Allah lebih kuat dibanding siang hari. Doa itu ada mustajabah tempatnya, ada mustajabah waktunya. Kalau doa mustajabah di depan Ka'bah, di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa, di Masjid Nabawi, itu tempat-tempat mustajabahnya doa. Bahkan di masjid-masjid tempat kita sholat, termasuk Masjid Al-Amanah, di sini kita berdoa, di sini kita beribadah, lebih menguatkan untuk terijabahnya doa kita. Waktu yang paling mustajabah adalah waktu di hari Jumat. Dari 1 minggu, hari inilah hari mustajabahnya doa. Jadi kalau kita punya hajat, kita punya niat, kita punya keinginan, perbanyak ibadah pada hari Jumat, perbanyak sedekah pada hari Jumat, dan minta kepada Allah di hari yang mulia ini. Tapi ada waktu yang tiap saat bisa mustajabah doa. Kapan itu? Yaitu di malam hari. Di tiap malam hari kita itu mustajabahnya doa. Wabil khusus di sepertiga malam, karena Isra Mi'raj pun terjadi peristiwanya
pada sepertiga malam. Jadi yang pertama, kenapa dilakukan di malam hari? Karena mustajabahnya doa itu adanya di malam hari. Yang kedua, kenapa dilakukan di malam hari menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti? Karena ada perintah Allah menyuruh kepada kita untuk lakukan sholat di malam hari walaupun sedikit. Di surat Al-Muzammil dikatakan, Qumil laila illa qalila. Wahai manusia, bangun kalian. Qumil laila, bangun malam hari. Laksanakan sholat illa qalila, walaupun cuma sedikit, walaupun hanya 2 rakaat. Ada seorang kisah nyata, seorang suami, seorang bapak yang dia mendapatkan ujian bertubi-tubi. Istrinya minta cerai, anaknya ingin dikeluarkan dari sekolah karena tidak ada biaya, lalu rumahnya ingin diambil oleh debt collector karena dia sudah menunggak hutangnya. Di hari yang sama, di saat yang bersamaan, 3 hal yang membuat hidup dia tidak tenang, Allah berikan ujian kepada dia. Hampir dia mau bunuh diri, tapi dia lakukan yang diperintahkan oleh Rasulullah. Lakukan 6 hal. Yang pertama wudhu, yang kedua sholat, yang ketiga berdoa, yang keempat berzikir kepada Allah, yang kelima dia harus baca Quran, dan yang keenam dia harus pasrah kepada Allah. Dia lakukan itu di malam hari, maka subuh harinya Allah berikan pertolongan. 3 hal itu bisa terselesaikan karena dia berdoa menyerahkan kepada Allah di malam hari. Maka malam hari ini, setiap malamnya ada saat-saat kita diijabahnya doa. Di saat orang tertidur pulas, kita bangun, maka Allah melihat, Masya Allah, ini hambaku meminta kepadaku di tengah malam. Maka walaupun sebentar, bangunlah tengah malam, kita laksanakan yang namanya sholat. Yang ketiga, menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, kenapa Isra Mi'raj dilakukan malam hari? Karena malam hari ini malam kita bersama keluarga. Rasulullah berangkat itu karena Rasulullah sedang ingin dihibur oleh Allah. Dikatakan tahun itu sebagai Amul Hazni, tahun kesedihan. Rasul ditinggalkan oleh 2 orang yang sangat dicintainya dan sangat mencintainya. Yang pertama, istri tercinta beliau, Siti Khadijah, meninggal dunia. Siti Khadijah adalah wanita pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Siti Khadijah adalah orang yang amat sangat menjaga Rasulullah, yang bisa menenangkan Rasulullah dalam berdakwah, dalam berperang. Ketika wahyu pertama diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, wahyu pertama diturunkannya pun pada malam hari. Pada malam itu Rasulullah menggigil ketakutan di dalam Gua Hira, melihat wujud aslinya malaikat Jibril. Lalu Nabi Muhammad pulang sambil menggigil. Siapa yang bisa menenangkan beliau? Istri tercintanya Siti Khadijah. Kalau kita pagi hari kita kerja, berangkat kadang subuh hari, di pekerjaan kita dimaki atasan, ketika kita salah dicaci, lalu kita pulang malam hari. Ketika pulang, itulah saat kita beristirahat, itulah saat kita menginginkan ketenangan dari istri dan anak-anak kita. Kadang seorang ayah ketika pulang, capeknya pekerjaan, beratnya pikiran di pekerjaan akan hilang ketika melihat ketenangan, kedamaian yang ditunjukkan oleh istri dan anak-anaknya di rumah. Hadirin yang dirahmati Allah, Siti Khadijah
adalah wanita yang mengeluarkan semua keuangannya, hartanya untuk dakwah di jalan Allah. Meninggal Siti Khadijah. Berat seorang Nabi Muhammad adalah manusia. Ketika seorang laki kehilangan istrinya, maka akan goyang dia. Coba kita tengok pemimpin-pemimpin negara kita. Ketika Bapak Soeharto ditinggalkan oleh Ibu Tin, goyang kehidupannya. Ketika Bapak SBY juga kehilangan istrinya. Setiap pemimpin, setiap orang yang mempunyai kekuatan kekuasaan, ketika istrinya tidak bisa mendampinginya, ketika sudah diambil benteng terkuat dia, maka ini akan membuat goyang kehidupannya. Maka alhamdulillah, ketika Rasulullah diberikan ujian begitu berat, Rasul masih kuat saat itu berdakwah. Tapi ketika ujian yang kedua datang, yaitu pamannya Abu Thalib yang selalu menjaga beliau, yang selalu ada di depan beliau ketika beliau ingin dibunuh, ingin dicaci, dimaki, juga diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua orang tercintanya, Siti Khadijah, lalu yang kedua Abu Thalib, diambil. Maka tahun itu dikatakan tahun Amul Hazmi, tahun kesedihan. Dan kapan waktunya seseorang itu bersedih? Kapan waktunya seseorang itu merenung? Kapan waktunya seseorang itu merasa kehilangan? Kapan saatnya seseorang akan meneteskan air matanya? Yaitu di malam hari. Kalau kita kehilangan orang yang terkasih kita, tercinta kita, mungkin kita pagi, siang, sore masih bisa tersenyum. Karena banyak tamu yang datang juga ke rumah kita. Tapi semakin lama, semakin malam, orang pulang dari rumah kita, tinggallah kita sendiri di rumah. Di saat itulah tetesan air mata kita keluar. Di saat itulah kita baru merasa kehilangan orang terdekat, terkasih kita. Di malam hari, di malam yang biasanya kita bisa menatap istri kita terpejam tidur, kita bisa menatap anak-anak kita tertidur pulas. Tapi ketika kita melihat itu sudah tidak ada di depan mata kita, malam hari itulah akan menjadi renungan buat kita. Hadirin yang dirahmati Allah, masih ada 6 rahasia kenapa malam itu dilakukan perjalanan Isra Mi'raj. Tapi dari 3 malam ini, dari 3 kejelasan daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti, mudah-mudahan menjadi renungan buat kita. Ada 2 hal yang saya garis bawahi dari kesimpulan pada Jumat kali ini. Yang pertama, kenapa dilakukan Isra Mi'raj di malam hari? Karena pertama, Allah menyuruh kita untuk bangun sholat di malam hari. Berarti di bulan Rajab ini, mari kita perbaiki sholat kita. Mari kita perbaiki hablum minallah kita, urusan kita dengan Allah. Kalau kita pengen hidup kita terarah, maka satu hal yang harus kita pegang dengan kuat, yaitu perbaiki sholat kita. Kalau kita mau rumah tangga kita bagus, kalau kita mau usaha pekerjaan kita baik, kalau kita mau jabatan kita baik ke depannya, maka perbaiki sholat kita. Kalau orang yang sudah memperbaiki sholatnya, maka nanti Allah akan memperbaiki kehidupannya. Yang kedua, dalam hablum minallah ada hablum minan nas. Apa hablum minan nas? Kita diingatkan malam hari kita punya anak, kita punya istri. Maka jangan sampai kita hebat di luar, jangan sampai kita ini menjadi pejabat yang hebat, menjadi pekerja yang sukses, tapi kita tidak bisa menjaga keluarga kita, menjadi keluarga yang betul-betul bisa menjadi tautan bagi kita di akhirat kelak. Kadang orang sukses di luar, tapi dia gagal di dalam rumah tangganya. Maka kita mohon kepada Allah agar kita bisa menjaga daripada apa yang diperintahkan Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita dan jaga keluarga kita. Kita menjaga diri kita agar jadi apapun kita saat ini, jadi pejabatkah,
jadi pengusahakah, jadi gurukah, jadi pedagangkah, jadi yang terbaik versi kita. Dan ahlikum naro, dan jangan lupa kita punya keluarga yang harus kita jaga, yang bisa kita tengok di malam hari. Maka hadirin yang dirahmati Allah, mari jaga bulan Rajab ini dengan dua hal: perbaiki sholat kita dan perbaiki keutuhan rumah tangga kita dengan menjaga anak dan istri kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk terus bisa memperbaiki kehidupan kita, wabil khusus sholat kita, dan juga bisa membimbing kita menjadi kepala keluarga yang baik, yang menjadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد. Hamil istri. Kalau kuasa Allah